Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Cula Celo Grip yang memberikan tips dan informasi kepada kita semua. Sahabat, kali ini kita akan belajar tentang organisasi sektor publik. Ini adalah bagian dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum lebih jauh kita mempelajari, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu organisasi sektor publik. Kalau sebelumnya kita selalu mempelajari akuntansi untuk perusahaan yang berorientasi bisnis ya, seperti perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, sehingga kita perlu mempelajari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, advance accounting, dan berbagai macam akuntansi lainnya. Tapi kali ini kita mempelajari hal yang berbeda. Kita mempelajari akuntansi untuk entitas yang tidak berorientasi mencari keuntungan. Mari kita lihat dulu apa sebenarnya definisi dari organisasi sektor publik itu. Berbagai macam definisi organisasi sektor publik bisa kalian cari sendiri, baik dari referensi maupun dari sumber-sumber online. Tetapi pada prinsipnya, organisasi sektor publik itu organisasi yang mengurus orang banyak, ya, dan lebih mengutamakan kesejahteraan atau public welfare. Ciri-cirinya, organisasi ini ya tidak mencari keuntungan, tidak mencari laba, tidak berorientasi bisnis, tetapi berorientasi untuk mensejahterakan warganya. Organisasi seperti ini sering disebut dengan organisasi non-profit. Apa saja contoh-contoh organisasi sektor publik yang tidak berorientasi mencari laba? Ya banyak ya, seperti organisasi pemerintah, partai-partai, yayasan pondok pesantren, kan tidak mencari laba mereka ya. Kemudian rumah sakit, ya rumah sakit juga, rumah sakit pemerintah tidak mencari laba. Lembaga-lembaga sosial seperti LSM ya, atau NGO. Bagaimana dengan pemerintahan desa? Organisasi di desa juga merupakan organisasi sektor publik. Meskipun tidak berorientasi pada bisnis, apakah organisasi sektor publik ini tidak memerlukan laporan keuangan? Perlu kita ketahui bahwa dimanapun ada dana, di situ tetap diperlukan pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, tetap diperlukan akuntansi. Dan inilah akuntansi yang sedang kita lakukan. Akuntansi sektor publik. Antara perusahaan dengan organisasi sektor publik itu memiliki perbedaan. Nah, apa saja perbedaannya bisa kita lihat di sini, terutama pada tujuannya. Kalau organisasi sektor publik itu tujuannya seperti tadi, untuk mesejahterakan masyarakat, dan standar yang digunakannya pun adalah bukan standar akuntansi keuangan, melainkan adalah standar akuntansi pemerintahan ataupun SAP kalau di pemerintah. Sebenarnya organisasi sektor publik itu kan bukan hanya pemerintahan, juga banyak yang lain-lainnya. Kalaulah kita berbicara pada pemerintahan, itu basis akuntansi yang digunakan itu tidak seluruhnya pakai accrual basis. Berbeda dengan perusahaan. Perusahaan itu SAK mengharuskan menggunakan accrual basis. Tapi di pemerintahan dia khusus ya pakai cash basis, ataupun pada akhir tahun dia menggunakan cash toward accrual. Adanya piutang ataupun pendapatan atau juga biaya-biaya, kalau tidak ada realisasi kas kan tidak dicatat kalau kita menggunakan cash basis. Tapi bagusnya di pemerintahan juga ujung-ujungnya nanti dia akan mencatat juga berdasarkan accrual basis. Itu merupakan langkah yang baik.
Mudah-mudahan ya. Nah, bagaimana pula dengan anggaran? Nah, anggaran di organisasi sektor publik, terutama di pemerintahan, itu merupakan hal yang sangat penting sekali. Kita umpamakan seperti nyawa ya. Kalau nggak ada nyawa kan nggak hidup ya. Jadi anggaran itu adalah nyawa. Ada anggaran berarti hidup, nggak ada anggaran berarti nggak hidup. Oleh karena itu anggaran ini menjadi sangat penting dalam pemerintahan. Segala sesuatu kegiatan harus tercantum dalam anggaran. Meskipun banyak dana, kalau kegiatan tersebut tidak dianggarkan, berarti kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, anggaran ini harus diusulkan dari awal. Dan tidak tanggung-tanggung, sahabat. Pengusulan anggaran ini dibahas antara pemerintah dan DPR. Jadi memerlukan proses yang sangat matang sekali. Kalian bisa lihat bagaimana RAPBN dibahas ya, dan bagaimana pula RAPBD dibahas secara alot. Pada kesempatan lain nanti, kita akan coba mempelajari bagaimana proses pengajuan APBD ya. Ini menarik sekali kita pelajari nantinya. Nah, bagaimana pula kita melihat tujuan dari sisi perusahaan, di mana perusahaan seperti tadi yang sudah kita jelaskan bahwa perusahaan ini mencari laba ya, orientasinya mencari laba, profit motif. Kemudian standar akuntansi yang digunakan adalah pakai standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan ini dibuat khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan sudah barang tentu menggunakan accrual basis. Dari sisi operasional dan manajerialnya tentu juga berbeda pada organisasi sektor publik ini. Nah, kalian bisa melihat di sini ya. Kalau organisasi sektor publik itu kan berhubungan dengan masyarakat luas ya. Jadi agak kesulitan cara mengukur bagaimana tingkat kepuasan masyarakat ataupun kinerjanya. Namun di sektor privatisasi ini agak lebih mudah karena mungkin skopnya lebih kecil ya. Reward dan punishment juga paling mudah diterapkan. Kalau kita lihat struktur organisasi swasta itu lebih fleksibel. Bisa dengan mudahnya mereka itu menggunakan berbagai macam model ya. Kemudian dari sisi kepemimpinan tentu kalian juga sudah paham bagaimana seorang direktur dan bagaimana pula seorang kepala dinas. Sekarang coba kita lihat ada pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam urusan tata negara, yaitu ada pihak legislatif, eksekutif, yudikatif. Tahu tidak kalian? Siapa legislatif itu? Legislatif itu adalah pihak yang merumuskan aturan-aturan ataupun undang-undang ya, regulasi, mengesahkan regulasi dan serta melakukan pengawasan. Nah, siapa dia? Dia adalah contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil kita ya, tingkat provinsi DPRD namanya. Tingkat pusat berarti DPR. Sekarang eksekutif. Eksekutif itu yang menjalankan undang-undang. Nah, siapa dia? Dia itu adalah pemerintah. Kepala pemerintahan tertinggi adalah presiden. Dan struktur organisasinya itu dari presiden sampai gubernur, sampai bupati, sampai camat. Nah, bisa kita katakan sampai juga kepala desa. Nah, itu dikatakan pemerintahan. Nah, ini juga sangat penting peranannya dalam mengatur sebuah negara. Satu pihak lagi bernama yudikatif. Nah, pihak ini lebih bersifat mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang melanggar hukum, nah tentu pihak-pihak ini yang akan memprosesnya. Sahabat, sinergisitas dan kerjasama pihak-pihak ini tentu sangat kita harapkan agar negara kita jauh lebih baik lagi.
Sekarang coba diperhatikan good governance. Untuk mencapai tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang berwibawa di hadapan publiknya, tentu ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu disiplin anggaran, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Pengelolaan keuangan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, dilakukan oleh orang-orang yang cakap, ya. Pertanggungjawabannya harus jelas. Kemudian transparansi atau keterbukaan. Ada saatnya yang memang harus kita sampaikan secara terbuka informasi-informasi milik publik, begitu. Kemudian partisipasi publik. Partisipasi publik ini bagaimana pemerintah ini ikut melibatkan masyarakatnya dalam hal pengusulan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan. Sahabat, banyak jenis anggaran yang bisa diterapkan dalam dunia pemerintahan. Misalnya bisa kita terapkan anggaran zero based budgeting. Anggaran itu harus nol. Kemudian balance budgeting, anggaran harus seimbang, ya. Ya, debit kredit, pemasukan pengeluaran harus seimbang, ya. Dan juga bisa kita terapkan anggaran berbasis kinerja, performance based budgeting. Anggaran berbasis kinerja ini memang betul-betul yang dilihat adalah kinerjanya. Yang dievaluasi adalah kinerjanya. Kinerja keterserapan anggaran tahun lalu sangat mempengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya. Artinya, kalau tahun lalu anggarannya tidak habis terserap, tidak habis digunakan untuk kepentingan publik, mengapa harus lebih banyak diberikan anggarannya untuk pengusulan tahun mendatang? Sahabat, kembali lagi kita pada contoh organisasi sektor publik sebelumnya. Banyak sekali entitas-entitas sektor publik. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita akan melihat bagaimana akuntansi dana partai, akuntansi dana desa, akuntansi untuk pesantren, dan lain-lain sebagainya. Cukup menarik sekali, sahabat. Semoga kalian betah dengan akuntansi sektor publik. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika kalian suka dengan video ini, tolong jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.